Oke, halo, selamat malam semuanya teman-teman. Eh, Selamat datang di sesi Daily Studi Indonesia pada kali ini. Perkenalkan, saya Yudhistira yang akan memandu sesi Daily Studi Indonesia pada malam hari ini. Di sesi Daily Studi Indonesia kali ini kita akan membahas tema leadership dan time management. Tentunya dengan pembicara yang sangat hebat, yaitu Kak Nur Anissa Rizky dan Kak Muhammad Ardiansyah Lazuardi. Oke, langsung aja kita sapa. Halo Kak Anissa, Kak Ardi. Halo Kak Yudis, malam teman-teman. Ya, halo Kak Yudis, malam teman-teman. Gimana Kak Ardi, Kak Anissa, kabarnya? Sehat Kak? Ya, alhamdulillah sehat lah. Kok sehat, aman. Alhamdulillah aku juga baik. Oke nih Kak, kita mulai aja nih Kak. Sebelum masuk ke intinya itu, aku mau nanya ini Kak, dari Kak Anissa dan Kak Ardi itu. Kalau misalnya mendengar kata leadership atau time management tuh yang terlintas di pikiran Kak Anissa dan Kak Ardi itu apa? Kayak misalnya leadership harus gitu, atau gimana? Pokoknya ketika Kak Ardi atau Kak Ardi mendengar kata leadership atau time management tuh yang terlintas pada saat ini tuh apa tuh Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Anissa dulu nih. Oke, kalau menurut aku ya, yang pertama kali terlintas di pikiran aku itu adalah leadership itu suatu program atau kegiatan yang aku rasa semua orang perlu gitu untuk asah itu. Dan yang namanya program leadership itu adalah suatu program di mana kita bisa mengupgrade diri kita dari berbagai sisi gitu. Dan karena semua orang aku rasa membutuhkan itu, aku rasa melalui program leadership ini, aku berharap gitu ya semua orang juga bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri gitu. Dan oleh karena itu menurut aku leadership itu penting sih, gitu Kak. Iya. Dan dari Kak Ardi, kalau mendengar kata leadership atau time management tuh apa tuh Kak yang terlintas nih Kak? Kalau leadership sih ya kurang lebih sama ya sama Kak Anissa. Cuma coba kalau aku dari time management ya. Kalau time management tuh aku keinget waktu zaman-zaman aku maba di mana dulu semuanya dikerjakan secara gemberadak dan selalu mepet deadline. Itu sih, selalu mepet deadline. Kebiasaan mepet deadline ini kan kebiasaan mahasiswa kan, apalagi dulu waktu zaman-zaman maba gitu. Dan apakah time management perlu? Ya, jelas perlu. Dan salah satu cara gimana ya, menurutku salah satu cara untuk salah satu cara untuk time management ya merubah kebiasaan untuk mepet deadline sih. Iya. Jadi kalau kata mahasiswa tuh apa, budaya yang paling dikenal sama mahasiswa tuh ya Pak, gak deadline, gak asik, atau kalau misalnya belum deadline tuh ide-idenya atau pemikiran-pemikirannya tuh belum muncul gitu. Kecuali kalau kita emang benar ngejarin pas deadline tuh baru otak tuh kayak rasanya lancar gitu ngerjainnya. Iya, benar. Oke deh, lanjut nih ya Kak. Kita masuk ke sesinya nih Kak. Mungkin Kak Ardi sama Kak Anissa tuh bisa ceritain background pendidikannya, mulai dari background pendidikannya dulu nih Kak, mulai dari jurusan atau angkatan gitu Kak. Mulai dari Kak Ardi deh, tadi kan dari Kak Anissa. Silakan Kak Ardi. Kalau aku background pendidikan ya aku lulusan SMA di salah satu SMA Bogor, SMA Plus PGRI Cibinong, lulus tahun 2018 dan masuk ke Prodi Hukum Universitas Tidar itu ya tahun 2018 juga itu. Berarti sekarang tuh semester 6 ya Kak? 7. Aku 7. Iya. Sebelum lanjut ke Kak Anissa, aku bertanya dulu nih Kak, Kak Ardi tuh SMA-nya IPA atau IPS nih Kak? Oh iya, aku SMA-nya IPS. Oh, berarti emang dari Sosum gitu ya Kak? Iya, emang dari Sosum jalurnya, tidak menyimpang. Oke, coba kita sekarang lanjut ke Kak Anissa nih Kak. Kak Anissa dari background pendidikannya tuh gimana tuh Kak? Oke, dulu
Sama aku juga lulusan SMA negeri. Alhamdulillah dulu itu aku keterima masuk di SMA terbaik di kotaku di Indramayu, yaitu SMA Negeri 1 Sindang. Dan di SMA ini aku memilih program jurusan Bahasa dan Budaya karena kebetulan di sekolah ini tuh ada 3 rombel kelas, ada IPA, IPS, dan juga Bahasa. Nah, karena aku ngerasa aku punya keunggulan di bidang linguistik, komunikasi gitu ya, aku memilih program ini gitu karena aku memang ngerasa program itu passionate banget lah gitu untuk aku, dan aku ngerasa aku sih apa ya, berharap gitu pas awal dulu aku milih program ini aku tuh bisa menjadi yang terbaiknya gitu kayak gitu, karena yang pertama gitu ya, kalau milih IPA aku nggak suka hitung-hitungan gitu. Terus juga kalau misalnya milih IPS, jujur aku tuh apa ya, kurang begitu suka gitu sama lingkungannya gitu. Bukan lingkungannya, maksudnya ada beberapa teman-teman yang pas pertama kali aku kenal itu dia masuk jurusan IPS dan aku kayaknya kurang cocok nih kalau misalnya nanti harus berteman sama mereka, jadi kayaknya jangan IPS deh gitu. Sebenarnya nggak apa ya, tidak nggak rasional sih alasannya gitu kenapa aku nggak milih jurusan IPS, dan akhirnya aku lebih memilih jurusan bahasa aja gitu karena aku ngerasa kan kelasnya juga cuma sedikit gitu ya, ada 2 gitu, terus juga ini aku ngerasa ini passion aku gitu, dan ya alhamdulillah gitu aku juga bisa berkembang dengan baik di sini gitu. Terus setelah lulus SMA gitu ya, aku masuk kuliah, dan sekarang aku kuliah di UPI, teman-teman, UPI Bandung, di jurusan pendidikan khusus. Nah, mungkin teman-teman kenal jurusan ini tuh dengan istilah pendidikan luar biasa atau pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Aku masuk ke UPI lewat jalur SBMPTN, dan saat ini aku adalah mahasiswi semester 3 gitu, teman-teman. Keren Kak Nisa. Kak Nisa tuh angkatan 2020 ya Kak? Iya, bener. Jadi secara nggak langsung tuh tiba-tiba saat ini udah semester 3 tapi belum pernah ngerasain kampus. Iya, bener banget. Atau Udah udah, nggak, udah iya, pernah beberapa kali ke kampus gitu Kak? pernah sih Kak, ke kampus gitu, tapi hanya untuk beberapa kepentingan yang ya sifatnya harus ke kampus aja gitu. Tapi kalau kayak untuk belajar secara offline itu belum. Iya. Sama sih Kak, dari aku juga kan kebetulan aku tuh dari angkatan 2020 juga. Paling tuh ke kampus tuh baru kehitung jari pas ngambil alma mater dan pembuatan kartu tanda mahasiswa. Karena itu benar-benar gak bisa dikirim, dan kalau dari kampusku nggak bisa dikirim, itu benar-benar dari mahasiswanya itu harus datang untuk pengambilan KTM dan alma mater gitu Kak. Sama aku juga gitu. Jadi aku ke kampus cuman buat ngambil KTM, terus waktu itu sama ngurus beberapa berkas sih karena ada hal-hal yang apa ya, kebutuhan aku gitu sama dosen yang mengharuskan aku ke kampus gitu. Kayak gitu sih. Iya. Jadi kita belum ngerasain perkuliahan secara offline nih Kak. Iya, benar banget. Coba deh, aku mau tanya deh Kak, kalau misalnya kan Kak Ardi ini kan secara nggak langsung tuh sebelumnya udah pernah ngerasain perkuliahan offline. Kalau apa maksudnya sebelumnya tuh udah pernah ngerasain perkuliahan offline dan saat ini eh, melaksanakan perkuliahan online. Nah, maksudnya dari 2 sisi berbeda ini tuh eh, apa maksudnya ada terlalu banyak perbedaan, atau misalnya dari Kak Ardi sendiri lebih prefer ke online nih, ujiannya gampang bisa gitu, atau misalnya lebih prefer ke offline nih, ketemu teman-teman, kalau misalnya nunggu dosen itu bisa nongkrong di mana dulu gitu kan. Kalau misalnya kita online gini kan tuh nunggu kelasnya tuh ya mungkin ya kalau dari saya paling scroll sosmed, atau kadang kalau misalnya bosen tuh buka-buka buku gitu. Kalau dari Kak Ardi sendiri tuh lebih prefer online atau offline gitu Kak? Iya, kalau aku prefernya offline. Soalnya gini, kenapa prefer online? Online ini prefer offline ini offline Kalau online ini apa ya? Intensitas kita buat, kan ya kalau jurusan hukum kan biasa diskusi ya, apalagi di mahasiswa kan juga terbiasa diskusi-diskusi kan. Intensitasnya tuh untuk berdiskusi tuh jadi kurang gitu. Jadi kurang, kita jadi punya waktu lebih sedikit untuk berdiskusi ketimbang ketika kita melakukan kuliah secara offline gitu. Dan biasanya dulu itu setiap kuliah setiap malamnya itu kita ada bedah film gitu, bedah film yang bertemakan hukum gitu. Jadi kita melihat film dan kita juga menganalisis kayak di film ini dia pakai sistem peradilannya di negaranya apa gitu, dan sampai menganalisis, oke, kenapa orang ini kok bisa akhirnya dijatuhkan hukuman gitu. Jadi
dan jadi vibes-nya tuh beda gitu. Vibes-nya tuh beda banget sama online. Kalau online kan ya udah kita habis kelas kan nunggu ada room baru lagi, dan ya kalau offline tuh lebih enaknya lagi apa namanya? Kita kan bisa ke perpus kan kalau misalkan mau nyari referensi-referensi, dan biasanya lebih lengkap. Kalau di online ini keunggulannya ya cuma satu sih, kalau misalkan kita mau sambil makan kan tinggal off cam aja udah gitu kan. Karena waktu kita kuliah offline itu tuh jarang ada dosen yang memperbolehkan kita makan di kelas gitu. Paling kalau dari aku sih gitu sih ngerasainnya gitu. Ya, jadi secara nggak langsung tuh kalau dari Kak Ardi sendiri tuh lebih prefer ke offline ya Kak. Karena kalau misalkan apalagi ini anak hukum, diskusi-diskusi atau debat-debat gitu, itu kan lebih kena atau lebih feel-nya dapet tuh kalau kita langsung gitu berkumpul, misalnya diskusi menyanggah atau memberi tanggapan itu tuh lebih langsung, lebih berasa gitu, lebih dapet feel-nya ya Kak. Iya benar, dan kan nggak kehalangan jaringan juga kan. Kalau misalkan ada mahasiswa yang opininya panjang, macet-macet jaringannya, kita nggak tahu nih dia beropini apa gitu kan. Jadinya itu. Ya. Jadi ini Kak Ardi itu sekarang semester 7 dan Kak Anissa itu semester 3 sama denganku ya. Kalau misalnya untuk kesibukan sehari-harinya tuh saat ini apa Kak? Kalau misalnya Kak Ardi ini kan udah semester 7, apa mungkin udah mulai menyusun skripsi atau gimana tuh? Kalau Ya, ini siapa dulu? Aku dulu nggak apa-apa ya. ya dari Kak Ardi dulu. Kalau kesibukan sih ya jelas, kalau mengenai kesibukan kuliah lagi banyak-banyaknya observasi ke pengadilan, lagi banyak-banyaknya apa namanya? Menyiapkan berkas buat praktik persidangan nanti. Terus juga skripsi juga beruntungnya skripsi udah keluar nama pembimbingnya, jadi juga harus cepat-cepat nyusun proposal skripsi biar kelar. Dan kesibukan lain paling yang kayak organisasi dan juga ya paling organisasi sih, udah itu aja. Ya, semoga lancar deh Kak skripsinya. Amin, amin, makasih. Oke, kita lanjut ke Kak Anissa. Kak Anissa nih sekarangnya kesibukannya apa nih Kak? Dari yang aku tahu tuh Kak Anissa tuh apa pengalamannya tuh luar biasa nih. Aku berada dalam satu room ini aku ngerasa minder gitu, maksudnya dari Kak Anissa tuh pengalamannya kayaknya udah banyak banget gitu. Jadi Kak Anissa tuh sekarang nih kesibukannya selain kuliah tuh sehari-harinya ngapain aja nih Kak? Oke. Selain kuliah ya, kalau kuliah sih pasti ngerjain tugas gitu ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Tapi kalau tugas eksternal lainnya gitu ya, yang pertama aku juga aktif di Studenesia kan gitu. Jadi ini tim mentorship bareng Kak Andre gitu, terus ya membantu untuk mempersiapkan mentorship batch 14 dan juga membantu untuk mempersiapkan mentorship batch 15 gitu. Terus sama ini mempersiapkan Studenesia Anniversary juga gitu. Dan selain itu aku juga aktif magang, teman-teman. Aku magang di salah satu startup pendidikan education technology. Mungkin teman-teman yang dulu pas zaman-zaman SBMPTN yang platform tryout gitu pernah tahu yang namanya akademis.id, yang kayak temannya Eduka, Cerebrum gitu-gitu. Nah, aku aktif di sana sebagai seorang podcast talent bagian dari divisi kreatif gitu. Dan rutinitas aku di sana adalah aku merancang brainstorm topik podcast, terus jadi talentnya juga, terus yang ya mengelola akun podcastnya itu bareng teman-teman yang lainnya, itu sih yang pertama. Terus yang kedua adalah aku juga aktif di ini kegiatan gerakan mengajar desa Indramayu. Nah, di sini aku juga aktif sebagai staff dari Education Development. Jadi tugas aku di sini itu membantu untuk merancang program apa aja yang akan dilakukan di acara pengabdian nanti gitu ya. Terus di sini aku juga akan berperan menjadi seorang tutor inspiratif atau mungkin yang biasa kita kenal sebagai ya orang yang praktek mengajarnya gitulah, itu sih. Nanti insya Allah aku akan pengabdian di bulan November teman-teman. Dan yang ketiga adalah aku juga alhamdulillah diamanahi nih sama teman-teman dari Hima PKH FIPUPI atau ya himpunan mahasiswa gitu untuk jadi salah satu tutor tahsin. Jadi tutor untuk mengajar mengaji gitu ya, membaca Al-Quran untuk adik-adik maba yang baru masuk supaya mereka jadi lebih siap gitu untuk menghadapi ujian tahsin di UPI gitu. Karena memang di UPI itu
kemampuan membaca Al-Quran dan kemampuan hafal juz 30 itu wajib gitu untuk semua mahasiswa. Jadi harus di training dulu gitu di awal, dan alhamdulillah aku dipercaya menjadi salah satu tutor untuk mereka kayak gitu. Terus satu lagi, aku juga aktif di salah satu komunitas pendidikan juga, namanya Arumika Mengabdi. Nah, di Arumika ini aku aktif jadi 2 posisi nih teman-teman. Yang pertama aku aktif sebagai seorang public relation. Jadi aku tugasnya yang menghubungi pembicara-pembicara gitu, sekaligus aku juga jadi project officer dari salah satu program di Arumika namanya EduLive. Jadi EduLive ini adalah program siaran langsung Instagram gitu, yang isinya kita tuh aktif berbagi informasi gitu ya, tentang bagaimana sih caranya kita mendapatkan sesuatu, kayak beberapa episode yang udah kita jalan itu tentang bagaimana caranya kita mendapatkan beasiswa Jabar Future Leaders, bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa unggulan, beasiswa LPDP, beasiswa ke Turki gitu. Terus nanti nih yang terbaru di tanggal 21 nanti kita mau buka episode how to become a member of ISEC gitu. Bagaimana caranya kita menjadi member dari ISEC kayak gitu. Dan itu aku yang menghubungi pembicaranya. Seperti itu Kak Yudis. Iya tuh kan, aduh benar-benar nggak kalah ini ya Kak Ardi, pengalaman Kak Anissa tuh nggak main-main gitu ya sampai jadi Isaac. Nah ini nih nanti akan kita bahas juga, ini yang menjadi akan kita bahas malam ini juga sedikit nanti. Selanjutnya tuh kan yang Kak Ardi tuh ikut DPM nih, terus juga dari Kak Anissa udah ikut dari beberapa volunteer atau kegiatan-kegiatan yang lainnya tuh. Nah, dari Kak Anissa sama Kak Ardi sendiri tuh, apa sih yang membuat Kak Ardi dan Kak Anissa tuh harus, misalnya kayak Kak Ardi ini contohnya, saya harus ke DPM, karena misalnya kan DPM tuh yang aku tahu kayak versinya DPR di kampus gitu ya Kak? Iya, betul. Ini aku dulu lagi, nggak apa-apa? Iya. Oh iya. Alasan aku kenapa ke DPM ya. Jadi ini ceritanya agak lucu sih. Jadi nggak lucu juga. Ya agak unik. Dulu kan aku awal itu di himpunan prodiku, dan waktu itu emang kebetulan lagi tertarik sama hukum tata negara. Nah, di matkul itu kan ya kita belajar mengenai apa itu negara, kan apa itu pemerintahan, apa itu pemerintah, dan lain sebagainya, sampai di titik di mana waktu itu aku ngelihat DPM kampusku itu kok kurang progresif ya, dan kurang ada kinerjanya gitu. Jadi waktu itu sempat membuat satu tulisan itu mengenai DPM KM itu, dan waktu itu sempat jadi ke blow up istilahnya, satu universitas sudah tahu. Dan akhirnya ya saya memutuskan kalau misalkan aku mau merubah sistem dan memperbaiki kinerja DPM KM, ya mau nggak mau kan harus masuk ke dalamnya kan, dengan menerima segala kekurangannya yang di dalamnya. Jadi dari situ dimulai mendaftar sebagai anggota DPM KM. Tahun pertama itu masuk sebagai anggota komisi legislasi. Ya, kita ngesain beberapa peraturan juga yang sudah dijalankan. Dan ini jadi tahun kedua aku di DPM KM, di Badan Anggaran gitu. Itu sih Yudis. Ya. Jadi secara nggak langsung tuh dari Kak Ardi masuk DPM selain kayak menambah pengalaman, relasi, dan ingin juga membenahi sistem yang menurut Kak Ardi itu kurang bagus atau kurang baik gitu Kak. Jadi ingin diperbaiki gitu. Iya, kan juga sembari menerapkan teori yang dipelajari di kuliah, karena kan memang sedikit banyaknya juga kepake di sistem pemerintahan kampus gitu. Oke, selanjutnya ke Kak Anissa nih tadi nih. Kak Anissa itu kan delegate dari ISEC nih. Aku mau nanya nih, kenapa Kak Anissa tuh bisa mutusin masuk ke ISEC itu, dan Kak Anissa tuh masuk dari maksudnya periode bulan tahun berapa nih Kak, atau baru masuk atau gimana? Oke.
tentang AIESEC ya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu nih teman-teman. Aku tuh bukan official membernya AIESEC gitu, dan aku baru daftar AIESEC tuh tahun ini. Nah, pengalaman di AIESEC aku kemarin itu adalah yang pertama, aku tuh punya yang paling pertama itu adalah aku pernah ikut volunteer di AIESEC, dan yang kedua aku itu diajak, lebih tepatnya ditawari direct program gitu sama kakak tingkat aku, kenalanku, relasi aku di AIESEC, yang aku kenal dari program volunteer ini untuk ikut program kolaborasi AIESEC dari 4 negara gitu. Jadi aku bisa ikut program yang terakhir kemarin baru aku ikutin itu karena diajak sebetulnya. Sebenarnya karena dia itu kenal aku seperti apa, dan mungkin ya dia melihat aku potensial gitu, aku bagus atau bagaimana, dan akhirnya aku diajak gitu untuk ikut program ini. Dan untuk program yang delegate itu dia programnya nggak terbuka untuk umum gitu. Jadi hanya orang-orang yang diajak-ajak aja gitu yang ikut program ini kayak gitu. Oke, jadi Kak Anissa tuh diajak, tapi dari Kak Anissa sendiri tuh emang benar-benar mau atau emang benar diajak nih? Wah, AIESEC ini kan biasanya kalau AIESEC keren, atau emang benar-benar dari Kak Anissa diajak terus dari Kak Anissa sendiri itu juga mau, gimana tuh Kak? Oh iya, jelas dong mau gitu ya. Karena kan kapan lagi gitu ya ditawarin orang untuk ikut program sekeren ini gitu. Notabene-nya ini program kolaborasi 4 negara gitu ya. Ditawari program opportunity yang keren gitu, di mana kita dapat kesempatan wadah untuk berkembang, untuk bisa berkenalan dengan teman-teman dari luar negeri, untuk bisa mempraktikkan berdiskusi menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus juga bisa dapat pengalaman sekeren itu tuh ya sangat sayang sekali gitu kan kalau misalkan dilewatkan gitu. Apalagi ini pada dasarnya adalah direct program gitu, ditawari secara langsung. Berarti orang yang menawari aku program ini pun dia melihat bahwa aku tuh punya value, aku baik gitu untuk ikut program ini. Jadi kalau orang lain aja yakin sama aku, kenapa aku nggak yakin sama diri aku sendiri gitu. Itu sih Kak. Ya betul, jadi seseorang itu pun juga nggak mungkin ngajak kalau misalnya dari orang tersebut tuh nggak melihat potensi atau value dari diri seseorang tersebut. Seseorang tersebut tuh ngajak, pasti dia kayak melihat value dari dirinya Kak Anissa atau poin plusnya gitu, yang misalnya wah Kak Anissa ini cocok masuk ke sini gitu ya Kak. Iya benar banget Kak. Tips memilih organisasi di kampus atau di luar kampus dari Kak Ardi dan Kak Anissa itu gimana tuh Kak? Kan dari Kak Ardi dan Kak Anissa sendiri tuh udah beberapa pengalaman gitu. Terlebih dari Kak Ardi nih udah semester 7, pasti kan pengalamannya di kampus udah lika-liku gitu Kak. Maksudnya tips-tips untuk nanti mahasiswa baru atau yang akan terjun ke organisasi itu tuh apa aja yang harus dipertimbangkan gitu Kak? Mulai dari aku atau Kak Ardi dulu nih Kak? Boleh dari Kak Anissa. Oke, mungkin ya gitu. Kalau dari aku, tips and trick ketika kita untuk memilih organisasi yang menurut kita itu cocok untuk diri kita. Yang pertama adalah, kalau saran dari aku, kita tuh harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena memilih organisasi itu jangan sampai kita niatin untuk ikut-ikutan teman, apalagi untuk cari popularitas gitu ya. Dan program leadership ini tuh kan seperti yang udah aku bilang di awal gitu ya, itu tuh harus dimiliki oleh semua orang, dan itu sifatnya sangat individual gitu. Artinya kita nggak bisa menyamakan atau membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena yang tahu kebutuhan kita tuh kan cuma diri kita sendiri ya. Nah, yang pertama adalah kita tuh harus ketahui dulu kebutuhan kita tuh apa sih yang mau kita tingkatin, apa sih yang mau kita cari, itu sih yang pertama. Nah, terus yang kedua tuh kita tuh harus ngecek dulu nih organisasi, komunitas atau tempat leadership atau program leadership itu tuh sesuai nggak sih sama tujuan diri kita gitu. Misalnya aku pengen banget bisa kenal dengan orang-orang keren gitu, misalnya pengen punya relasi yang bagus gitu. Nah, kira-kira di organisasi ini tuh dia tuh bisa memenuhi kebutuhan aku nggak ya? Lewat organisasi ini tuh aku bisa mengenal banyak orang nggak ya? Nah, itu kita harus sesuaikan tuh dengan tujuan kita. Nah, terus yang ketiga adalah kita tuh harus mempertimbangkan output dari organisasi ini. Nah, kita juga ngelihat nih, oh ternyata alumni-alumni yang ikut program ini tuh itu udah dijamin keren-keren semua, pokoknya mah jebolan dari program ini tuh dia udah otomatis punya growth mindset gitu, otomatis mereka juga punya self development yang bagus, dan nah itu kita harus bisa pertimbangkan gitu output dari orang yang setelah mengikuti program ini gitu. Dan terus yang terakhir itu adalah
kira-kira kita tuh harus mempertimbangkan juga nih ilmu atau pengalaman yang akan kita dapatkan nantinya ketika kita mengikuti program ini tuh itu tuh bisa nggak mengakomodasi atau memberikan value lebih untuk tujuan utama kita atau untuk tujuan besar kita gitu. Misalnya di sini aku ngerasa gitu aku pas secara public speaking kurang bagus nih dulu pas waktu pertama gitu ya. Dan aku juga pengen gitu ya, ketika aku presentasi di kelas, dosen tuh benar-benar perhatiannya tertuju gitu sama aku. Dan untuk mendapatkan perhatian tersebut, aku harus punya skill public speaking yang bagus dong gitu, kemampuan dalam menyampaikan sesuatu yang baik gitu. Dan itu harus aku asah nih lewat program leadership yang aku dapatkan dari kegiatan luar kampus gitu. Dan setelah aku dapatkan ilmunya, dan itu kan otomatis bisa membangun bisa ke bawah gitu ke kegiatan akademik aku gitu, dan akhirnya kerasa gitu kan manfaatnya, aku nggak sia-sia nih ikut program di luar kampus, akhirnya bisa memberikan manfaat juga untuk tujuan akademik aku kayak gitu. Itu sih yang harus dipertimbangkan. Dan ingat ya gitu, kalau misalnya kita mau ikut organisasi jangan pernah ikut-ikutan teman, jangan juga untuk niatkan cari yang lain untuk hal-hal yang aneh-aneh yang lain gitu, niatin untuk benar-benar mengupgrade diri gitu, untuk memenuhi kebutuhan diri kayak gitu. Itu sih Kak kalau dari aku. Oke, jadi secara nggak langsung tuh tips dari Kak Anissa kalau misalnya kita mau terjun atau mau masuk ke organisasi itu kita harus benar-benar memikirkan benefit apa atau output apa yang akan kita dapatkan. Jangan sampai tuh kita ikut cuman karena diajak teman dan kita juga mau aja gitu diajak, misalnya temenin aku yang masuk organisasi ini, ya udah ayo nggak apa-apa asal bareng gitu. Takutnya tuh kalau kayak gitu malah menyebabkan dari awal itu kita udah kurang jelas gitu. Takutnya nanti pas di dalamnya itu kita kurang terlalu bisa berkontribusi atau malah nanti bisa jadi anggota yang pasif gitu di dalam organisasi tersebut. Benar banget Kak Yudis. Oke, selanjutnya tips dari Kak Ardi nih yang udah lika-liku nih di semester 7, pasti kan udah banyak pengalamannya mulai dari kriteria organisasi atau teman-temannya tuh gimana tuh Kak? Tips-tips memilihnya. Jadi dulu memang aku waktu awal-awal masuk organisasi itu nggak pernah nih ngelihat organisasinya apa, yang penting masuk deh gitu kan. Cuma itu jadi kesalahan juga gitu, dan mulai belajar juga kan dari situ. Sebenarnya sama persis sama yang kayak Anissa, cuma ingin menambahkan aja kalau dari aku perlu dilihat juga visi misi organisasi tersebut tuh mau kemana ke depannya gitu. Karena jangan sampai ketika kita masuk baru ngerasa nggak srek sama visi misinya, kan itu yang jadi masalah juga kan, kita jadi nggak enjoy ngejalanin organisasi tersebut dan kayak cuma sebagai ya udah organisasi aja gitu, ada cuma sekedar ada dan nggak dapat input apa-apa. Terus yang kedua kan kita harus tahu juga nih organisasi kita ini bergeraknya di bidang apa, karena kan sekarang lagi banyak nih organisasi yang bergerak di bidang pendidikan kayak Indonesia, atau yang bergerak di bidang hukum juga ada, yang di bidang politik juga ada, yang di bidang psikologi juga ada. Nah, dari berbagai macam organisasi tersebut ya, kalau dari aku, diri kita tuh tertarik untuk yang mengarah ke isu apa gitu sekiranya. Ada isu apa nih yang perlu kita sampaikan opini kita, atau mungkin perlu kita salurkan melalui karya-karya kita lewat organisasi tersebut. Jadi seenggaknya kita bakal dapat ilmu sesuatu dari organisasi tersebut. Jadi menurutku dua kriteria itu juga sih yang jadi pertimbangan kalau kita mau masuk organisasi atau enggak gitu. Jadi emang sebelum masuk organisasi itu benar-benar dipikirin. Aku cerita juga nih ya sedikit ya. Kalau aku nih kan sama kayak Anissa nih, angkatan 2020 gitu ya. Baru mau masuk semester 3. Kalau dari aku dari semester 1 tuh udah ikut beberapa organisasi, karena pemikiranku tuh yang aku tahu di awal ini tuh aku ikut banyak-banyak, nanti ke depannya itu aku mau tahu gitu, mau maju di organisasi yang mana gitu sih Kak. Kalau dari Kak Ardi sama Kak Anissa itu treat atau langkah yang aku pilih tuh worth it gak sih Kak? Misalnya kayak dari awal tuh kita ikut banyak, terus nanti kita dalam kita ikut itu tuh kita sambil menyeleksi mana yang lebih cocok visi misinya sama diri kita sendiri gitu Kak. Jadi kedepannya tuh kita tahu mau maju di organisasi yang mana gitu Kak. Boleh dari Kak Ardi dulu. Ya,
Kalau itu sih, kalau buat aku pribadi ya, kalau aku nggak cocok dengan cara itu. Walaupun kayak istilahnya, oke kita celup semuanya nih, udah kita rasain nih, baru nanti setelahnya kalau misalkan mau lanjut lagi di organisasi tersebut, pilih yang udah kita rasa enak kan. Nah, kalau aku kurang cocok kayak gitu, karena itu jadinya tuh apa ya? Bisa jadi ada jadwal yang tabrakan gitu loh antar organisasi. Iya. Misalkan nih, misalkan aku ada ikut 5 organisasi. Anggaplah ternyata ada 3 organisasi di jadwal yang sama dan ada rapat dan di jadwal yang sama dan hari yang sama. Itu pasti bakalan bentrok banget. Dan jadi fokusnya tuh kepecah gitu. Fokusnya kepecah. Nanti kita ngurus organisasi A, kita lupa sama urusan yang organisasi B gitu. Atau mungkin organisasi B kita fokus banget, organisasi C kita nggak keurus gitu. Jadi kalau buat aku pribadi ya aku emang nggak cocok untuk yang misalkan cemplung semuanya ke organisasi semuanya, baru nanti dipilihin salah satunya sih. Tetap melihat dulu visi misi dari organisasi ini apa, bergeraknya bidang apa, dan output dari organisasi tersebut apa. Itu sih kalau. Iya, aduh, berarti kalau dari aku karena emang benar-benar pas kemarin menjadi mahasiswa itu tuh kayak benar-benar gak ada pencerahan dari mana-mana gitu. Jadi ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu gitu. Dari Kak Anissa sendiri gimana tuh Kak kalau misalnya treat dari aku ikut semua organisasi dulu gitu Kak? Apa terus nanti ke depannya baru menyeleksi mau fokus yang di mana gitu Kak? Kalau dari Kak Anissa sendiri itu kan masuk kegiatan-kegiatan itu kan udah tahu tujuannya dan output dan goals-nya gitu Kak. Oke, sebenarnya alasannya tuh sangat individual sekali ya Kak Yudis. Maksudnya masalah cocok atau enggak itu kembali lagi ke diri Kak Yudis. Aku sih percaya gitu ya, Kak Yudis dalam mengikuti memilih organisasi A, B, C itu kan pasti ada alasannya gitu, kenapa, ada why-nya gitu. Dan semuanya kembali lagi ke Kak Yudis, giliran Kak Yudis tuh bisa komitmen atau enggak gitu. Nah, untuk masalah menyeleksi atau enggak, jujur aku juga seperti itu loh Kak Yudis. Jadi aku juga ikut program banyak ini memang yang pertama adalah aku punya alasannya kenapa sih aku pengen ikut kegiatan ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang aku sebutin tadi gitu kan ya. Dan dari aku ikut program ini akhirnya secara tidak langsung gitu itu menambah jam terbang aku dalam melihat sesuatu gitu, dalam mempertimbangkan sesuatu, dan akhirnya aku jadi lebih paham nih sama diri aku sendiri. Oh ternyata aku tuh nggak cocok ya sama kultur pekerjaan yang seperti ini. Oh ternyata aku tuh cocoknya di bidang yang seperti ini. Oh ternyata aku tuh sukanya kalau berinteraksi sama orang-orang yang seperti ini. Oh ternyata aku tuh memang passionate-nya di bidang yang seperti ini gitu. Dan akhirnya kita jadi punya banyak refleksi. Menurut aku itu nggak masalah sih, selagi Kak Yudis masih bisa berkomitmen dan Kak Yudis nggak lupa tanggung jawab di semua tempatnya gitu. Jadi apa ya, aku sendiri sih titip pesan gitu buat teman-teman yang mungkin saat ini aktif di 2-3 lebih organisasi gitu. Intinya jangan pernah kita tuh menjadikan alasan kata sibuk di salah satu organisasi kita yang lainnya, karena aku juga percaya gitu semua orang juga pasti sibuk gitu. Dan kalau misalnya kita punya kesibukan ya kita harus bicarakan itu dengan baik-baik tapi tanpa melupakan tanggung jawab kita gitu. Artinya iya oke, aku mungkin nggak bisa ikut rapat nih malam hari ini, tapi mungkin aku akan bikinkan dokumennya gitu supaya nanti kakak atau teman-teman bisa baca kayak gitu. Jadi intinya tetap harus berikan kompensasinya gitu, jangan pernah tinggalin kewajiban di satu organisasi itu. Intinya mah jangan sombong lah, jangan belagu gitu. Kalau udah tahu gitu kamu nggak tahu jalan tapi sok-sokan ngambil banyak gitu kan, akhirnya kan kelimpungan sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita nggak mampu, kita sendiri masih bingung, mending kita brainstorming sendiri aja dulu gitu. Kita renungkan gitu, tujuan kita tuh apa sih gitu, kita tuh sukanya apa sih, kita tuh pengennya apa sih, apa ya, spend time dulu gitu, ngambil waktu dulu gitu untuk kita memikirkan semua itu, daripada kita ambil semuanya tanpa kita tahu alasan mendasarnya dan ujung-ujungnya kita jadi bingung sendiri, akhirnya kita justru malah ngerepotin orang lain gitu gara-gara keputusan kita yang asal itu. Gitu sih Kak. Iya Kak. Aduh. Jadi kalau dari Kak Arti sama Kak Anissa tuh kayak kurang worth it ya. Sama sih aku juga pas awalnya tuh bingung soalnya nyari yang cocok tuh di mana. Jadi cobain satu-satu gitu. Makanya jadi kadang suka kalau ada apa-apa tuh kayak join 2 device gitu. Itu tuh kegiatan kayak gitu tuh secara nggak langsung kayak semacam kayak toxic gitu. Gak bisa fokus keduanya gitu. Harus pilih salah satu secara nggak langsung. Jadi
kalau 2 kayak gitu kayak nggak kurang fokus gitu, kayak kurang maksimal sih memahaminya. Selanjutnya tuh kan dari Kak Kardi sama Kak Nisa ini udah banyak ikut kegiatan dan organisasi nih Kak. Dari Kak Ardi sama Kak Anissa tuh jiwa kepemimpinan atau leadership itu perlu gak sih Kak ada dalam diri seseorang gitu Kak? Atau misalnya leadership itu emang udah ada gitu dari seseorang tersebut, atau leadership itu bisa dibangun dengan mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu Kak? Boleh dari Kak Ardi dulu. Ya, kalau soal jiwa leadership, ya setiap orang harus punya jiwa leadership itu, karena leadership itu nggak cuma embel-embel pemimpin, tapi juga untuk mendorong rasa percaya diri kita juga gitu loh, untuk menunjukkan kualitas diri kita sampai semana. Sesimpel gini, di kegiatan kuliah kampus itu paling bermasalah tugas kelompok, ya nggak sih? Iya betul. Ya kan? Pasti kalian suka nemuin kan teman-teman yang cuma numpang nama kan? Iya. Aku bagian ngeprint aja, bagian ini aja gitu. Iya kan? Kalau misalkan kalau ngambil bagian masih mending deh. Tapi ini kayak bener-bener orang yang nggak bekerja apapun di tim kalian, tapi tetap pengen namanya dicatat di situ. Nah, sebenarnya melatih jiwa leadership tuh nggak cuma di organisasi kok, melalui tugas kelompok itu juga bisa. Kalian dengan cara menjadi ketua kelompoknya aja gitu loh. Dengan kalian bisa bersikap tegas terhadap teman-teman yang seperti itu, ya kualitas tugas kelompok kalian bakal jadi lebih bagus gitu loh. Dan orang-orang yang seperti itu memang harus ada yang menyadarkan, harus ada yang bisa jadi tegas terhadap dia, biar dia tuh nggak bisa kayak gitu terus loh gitu. Nggak bisa cuma kayak numpang nama atau tahu dapat nilai gitu. Ya oke, emang kita lagi sama-sama berjuang untuk kuliah, tapi tolong tanggung jawabnya gitu. Kalau dari aku sih gitu Kak Dedis. Ya, jadi secara nggak langsung tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu ya guys. Kalau dari hal kecil dari kelompok tuh juga bisa dengan kita bertanggung jawab dengan tugas-tugas kuliah sendiri, itu juga udah merupakan tanggung jawab dan ada leadershipnya gitu. Maksudnya kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri gitu ya Kak. Kalau dari Kak Anissa gimana Kak? Aku setuju banget nih sama apa yang tadi udah disampaikan Kak Ardi gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku semua orang itu punya potensi untuk jadi pemimpin, dan semua orang itu punya jiwa leadership gitu. Karena kita dilahirkan di dunia aja itu tuh udah ya sebagai sosok pemimpin gitu kan gitu. Dan menurut aku semua tinggal bagaimana cara kita meningkatkannya aja, tinggal bagaimana cara kita mengolah potensi itu gitu, tinggal bagaimana cara kita mengolah privilege semua yang kita punya gitu. Dan bener banget, dan leadership itu bisa kita latih dengan hal-hal kecil gitu ya, salah satunya dengan tugas kelompok. Nah, ngomong-ngomong tentang tugas kelompok nih, kalau dari cerita aku pribadi gitu ya, aku tuh sejak zaman SMA gitu, aku selalu berusaha menanamkan prinsip kalau misalnya teman-teman yang akan menjadi satu tim sama aku pastikan nilainya gede. Asalkan gitu kalian mau kerja sama bareng, kalian mau belajar bareng dan gak banyak ngeluh. Aku berani jamin nilai kalian pasti A kalau kerja sama bareng aku. Jadi kan aku ngerasa gitu ya, yang namanya tugas kelompok itu kan nilai satu bagus, pasti nilai yang lainnya juga ikut bagus gak sih Kak? Kecuali mungkin ada dosen atau guru yang mereka punya pandangan bijak gitu. Artinya selain menilai secara kelompok, itu juga menilai secara individual gitu. Tapi kan tentang nilai yang secara kelompok ini nih, yang itu aku benar-benar manfaatkan sebagai bentuk aku untuk melatih kedisiplinan dan leadership aku gitu. Jadi aku sendiri pun selalu ngegubrak-gubrak nih teman aku, oke, pokoknya kamu harus ngerjain ini, kamu ngerjain ini, dan itu nggak boleh kalian langgar, kalian harus perfect gitu tugasnya dengan time yang segini. Tapi aku juga bukan sebagai bukannya sebatas menuntut aja gitu ke mereka, aku juga selalu berusaha untuk ada gitu buat mereka. Ingat ya gitu teman-teman, kalau misalnya nanti kalian ada kesusahan atau ada yang bingung gitu, kalian boleh chat aku kapan aja gitu. Jadi aku juga selalu berusaha untuk menjadi pelayan gitu untuk mereka gitu, untuk membantu mereka gitu kalau misalnya mereka ada kesusahan. Dan lewat cara itu akhirnya secara pelan-pelan gitu ya, itu tuh ngelatih cara pandang aku, oh ternyata setiap orang tuh beda-beda ya, oh ternyata setiap orang tuh punya pandangannya sendiri gitu dalam melaksanakan tanggung jawab. Oh ternyata nggak semua orang lo bisa tanggung jawab sama urusan dia sendiri, ada lo gitu orang yang dia sukanya pengen enaknya aja. Dan itu
kita juga harus ingatkan dia gitu, karena kalau misalnya kebiasaan itu dibiarin, kasihan dianya juga gitu ya. Kita juga otomatis kan sebagai seorang teman, jangan sampai kita tuh membiarkan teman kita terjebak dalam kebodohan gitu, atau mungkin terjebak dalam sesuatu yang buruk gitu. Dan kita punya kewajiban juga nih untuk ngingetin mereka dengan cara melatih dalam kegiatan kerja kelompok itu gitu. Kayak gitu sih Kak. Jadi sebelum diajak kerjasama tuh udah dibilang kalau misalnya mau gabung itu tuh harus ada kemauan gitu, walaupun kalau misalnya nanti pun ada kendala tuh bisa dibicarakan atau diselesaikan bareng-bareng gitu ya Kak. Iya bener, yang penting udah ada kemauan sama keniatan mau belajar aja dulu gitu. Untuk tentang masalah kendala atau apa mah itu kita bisa bicarakan nanti gitu. Gitu sih Kak. Ya. Selanjutnya nih apa kendala-kendala yang pernah Kak Ardi dan Kak Anissa alamin selama memimpin tim itu apa aja nih Kak? Mulai dari Kak Ardi deh. Kendala-kendala dalam memimpin tim seperti contohnya tadi misalnya dari tugas kelompok atau misalnya jadi sebagai ketua kelas atau apa gitu Kak. Ya, ini kalau di ranah tugas kelompok ya paling kendalanya ada orang yang memang udah kan biasanya udah diporsiin kan masing-masing per orang tuh ngerjain apa gitu, dan ketika sudah deket deadline-nya orang itu nggak mengumpulkan ya kan, dan tambah lagi lebih parahnya susah dihubungin atau susah dikabarin. Yang biasanya sih kalau aku memang kalau misalkan ada kesulitan kita bantu. Nah, tapi kalau misalkan ada kejadian seperti itu kalau misalkan kayak gitu ya udah aku yang ngerjain tugasnya. Dan kalau misalkan yang kedua kalinya terjadi ya aku harus bersikap tegas dong, karena biasanya dalam kerja kelompok itu aku suka ada kesepakatan kalau semisal salah satu dari antara kita ada yang nggak ngerjain porsinya, dia yang jadi presennya, dia yang pembicaranya gitu. Nanti dia yang juga menjawab pertanyaannya. Jadi kan sebisa mungkin sih nggak sampai hukuman yang ngeluarin ke kelompok ya, karena ya kasihan juga deh gitu, kasihan juga. Jadi mending hukuman untuk dia yang seperti itu kita jadikan aja dia sebagai si presentasinya. Jadi juga sekalian kan dia melatih. Kalau misalkan ada kendala public speaking, ya dia juga bisa latihan di situ juga. Kalau di organisasi kendalanya tuh paling miskomunikasi sih. Paling sering kejadian tuh miskomunikasi. Apalagi kalau di Ormawa masih banyak kok mahasiswa yang yang terlalu emosional, terlalu pemarah gitu, dan terlalu nggak sabaran. Jadinya sering banyak percekcokan, tapi tetap itu harus diselesaikan di forum organisasi. Jadi jangan sampai itu keluar, jangan sampai kita setelah kegiatan organisasi malah jadi musuhan gitu kan. Padahal antara dunia organisasi sama dunia pertemanan ya harusnya dipisahkan, dibedakan aja gitu. Paling gitu sih Kak. Oke, dari Kak Anissa tuh gimana Kak kalau misalnya kendala-kendala tuh dan mengatasinya itu gimana? Mungkin kendala kurang lebih masih sama gitu ya kayak yang dialami oleh Kak Ardi, tapi biasanya kalau aku itu kalau ada tugas kelompok atau enggak kayak tim gitu, atau aku dipercaya menjadi tim dalam suatu kelompok tertentu gitu, biasanya aku tuh udah tanyain dulu nih, udah aku konfirmasi dulu dari awal, kira-kira aku kasih tanggung jawab sekian banyaknya dengan rincian seperti ini, kamu bakal sanggup nggak gitu ngejalaninnya dengan aktivitas kamu yang seperti itu gitu. Misalnya dia menyanggupi gitu, yakin beneran nih sanggup. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau ada apa-apa, pokoknya jangan pernah ngilang gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, jangan ngegrunek di belakang. Soalnya aku tuh kalau misalnya jadi tipikal pemimpin gitu ya, aku nggak suka anggota aku tuh ngomong-ngomong di belakang gitu. Aku lebih suka dia langsung ngomong aja gitu ke depan, ada kendala apapun, pokoknya sampein kayak gitu, ada kesulitan apapun sampein kayak gitu. Biar aku bisa mengakomodasi gitu kebutuhan dia kayak gitu. Gitu. Terus
dari awal juga aku tuh harus mengkonfirmasi nih, kira-kira kamu tuh punya kemauan atau keniatan untuk mau belajar enggak, untuk adaptif enggak, kira-kira kamu tuh sanggup enggak gitu untuk menjalankan semua ini dengan tantangan yang sudah menanti gitu di depan kayak gitu. Mau enggak gitu, mau belajar enggak gitu. Kalau misalnya sanggup ya oke gitu, kita terima. Tapi kalau misal dari awal udah AE kayak gitu, oke mungkin nanti aku akan pertimbangkan gitu ya, tapi jangan salahin aku kalau misalnya nanti di tengah-tengah jalan aku ganti kamu kayak gitu. Jadi aku lebih suka bicarakan di awal gitu daripada ketika udah jalan terus dia lalai dengan tanggung jawabnya, terus aku memikirkan kira-kira sanksi apa ya yang tepat untuk dia. Nah jujur aku tuh orang yang nggak tegaan kalau misalnya kayak ngasih sanksi kayak gitu, jadi mending aku bicarain aja gitu di awal. Nah selain tanggung jawab, selain hal-hal yang kayak gitu, aku tuh paling nggak suka juga nih kalau misalnya di tim aku ketemu sama orang yang sok pinter gitu. Maksudnya gini kan, yang namanya apa ya, kegiatan atau proyek atau tugas gitu, itu kan pasti ada banyak hal yang membutuhkan ketelitian, yang membutuhkan kerjasama, yang membutuhkan koordinasi, yang membutuhkan ketelatenan suatu ilmu gitu, pemahaman yang baik gitu ya dalam memahami hal tersebut. Dan aku tuh paling nggak suka gitu sama orang yang sok pintar. Biasanya nih orang-orang yang kayak gini dia tuh suka anti kritik gitu loh. Kalau misalnya dikasih masukan, ini kamu tuh ada kurang di bagian ini, saranku kamu harus menambahin ini. Apa sih Nis, udah pas gitu, udah bagus, kamu aja yang terlalu rewel gitu-gitu. Nah itu aku paling nggak suka sama orang kayak gitu. Karena apa ya, bikin capek hati sih. Jujur aku nggak suka keributan gitu, aku nggak suka cari ribut, tapi aku juga enak juga lihat orang model kayak gini gitu. Jadi daripada aku apa ya, justru malah ngebatin sendiri, mending aku mah ngatur, lebih ke ngatur strategi aja. Oh, aku punya temen yang kayak gitu, wah dia masuk satu tim sama aku, oke berarti aku harus memikirkan kira-kira tugas yang cocok untuk dia tuh apa ya, biar aku nggak ngebatin gitu. Gitu sih Kak, kalau yang aku lakukan mah. Ya, jadi kalau dari Kak Anissa sama Kak Ardi itu berbeda ya. Kalau misalnya dari Kak Anissa tuh sebelum diajak tuh diseleksi dulu, orang ini tuh cocok nggak, sanggup nggak. Nah kalau misalnya dari Kak Ardi tuh nggak apa-apa, ayo diajak aja. Tapi setelah diajak tuh lebih menekankan apa konsekuensinya jika tidak melakukan kewajibannya tuh gimana gitu. Jadi berbeda nih ya Kak. Iya, agak berbeda. Ya, tapi kalau dari aku sendiri sih apa lebih, maksudnya dari biasanya itu aku lebih nerapin kayak yang Kak Ardi gini sih, maksudnya kayak diajak aja terus nanti lebih dikasih tahu konsekuensinya jika nggak ngelakuin tuh apa. Kalau misalnya dari Kak Anissa, kalau misalnya dari tips Kak Anissa tuh maksudnya karena dari aku sendiri itu maksudnya kayak belum apa, dari jiwa leadershipnya itu kayak belum terlalu bagus gitu Kak. Jadi kayak kalau misalnya menyeleksi sedetail yang Kak Anissa tadi ceritain tuh kayaknya kayak takutnya kayak malah salah gitu. Ya, Kak Anissa ini lebih demokratis caranya. Iya, Kalau kita kan laki-laki harus emang otoriter kan sama iya. laki-laki. Ayo ini konsekuensinya ini. Ya, selanjutnya ini apa nih ya? Aku mau tanya ini Kak. Kan dari Kak Ardi ini udah apa mengikuti DPM universitas dan sekarang sudah memasuki semester 7 dan tahap penyusunan skripsi. Dari Kak Anissa nih masih semester 3 dan tadi sudah banyak kegiatan yang diikutinya. Nah, banyak kegiatan yang diikutinya. Nah, dari Kak Anissa sama Kak Ardi sendiri itu memanage waktu antara kuliah dan kegiatan-kegiatan itu gimana tuh Kak? Apa kalau misalnya kayak tadi yang aku bilang tuh apa, misalnya bisa jadi join 2 device, yang satu kuliah atau yang satu rapat organisasi atau kegiatan itu gimana tuh Kak? Boleh dari Kak Anissa dulu nih Kak. Ngomong-ngomong tentang bagaimana cara membagi waktu ya, sebenarnya ini tuh sangat kompleks. Maksudnya ada banyak hal gitu yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kita tuh harus mempertimbangkan mood kita gitu ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, terus juga kita juga harus bisa melihat kira-kira nih sistem pendidikan atau sistem akademik yang kita jalani di perkuliahan itu seperti apa. Terus juga kultur di organisasi yang kita ikuti juga itu seperti apa gitu. Apakah positif ataukah toksik gitu. Nah, itu kita harus pertimbangkan juga. Terus kita juga harus bisa mempertimbangkan teman-teman kita nih, karena secara nggak langsung gitu ya, teman-teman kita juga akan memberikan pengaruh gitu kan. Misalnya kayak di kuliah nih, salah satu cara yang biasa aku lakukan itu adalah aku memilih apa ya, mungkin
aku ada teman yang kira-kira aku tuh seret, kira-kira dia tuh bisa bantu aku gitu untuk menunjang kesuksesan aku dalam pendidikan. Misalnya kalau aku lagi sibuk, punten boleh nggak gitu, nanti aku minta screenshotan PPT yang tadi dijelasin sama dosen, punten boleh aku boleh minta nggak catatan kamu kayak gitu. Nah aku juga butuh nih teman-teman yang kayak gitu, tapi aku juga bukan tipikal orang yang ingin dikasih aja, aku juga berusaha untuk memberi gitu. Jadi kalau misalnya aku tahu nih, aku sadar aku sering minta ke dia, dan dari situ aku juga selalu berusaha untuk ada buat ngejelasin materi buat dia, jadi saling kompensasi aja gitu. Misalnya teman aku nih, dia rajin nyatet tapi kadang dia suka gagal paham gitu sama materi. Nah kebalikannya aku sering gampang memahami materi tapi aku males nyatet gitu. Nah dari situ aku suka kompensasi nih sama temanku, aku pakai catatan dia, nah dia ngedengerin penjelasan materi dari aku. Itu sih yang pertama. Dan bagaimana cara membaginya, ya tempatkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya gitu. Kalau misalnya pas waktunya kuliah ya fokus aja gitu kuliah, kalau misalnya pas waktunya organisasi ya kita juga harus fokus organisasi. Nah terus tentang bagaimana cara mengerjakan tugas gitu ya, kalau misalnya tentang cara bagaimana mengerjakan tugas, pastinya kita tuh harus menyesuaikan dulu nih tentang bagaimana sih kondisi mood kita gitu. Kalau misalnya mood kita lagi baik nih, semangat kita lagi baik, ya udah manfaatkan semua. Lagi kurang bagus tapi kita lagi ada banyak tugas, kita tuh harus paham kira-kira cara untuk mengatasi memperbaiki mood kita itu seperti apa gitu, dan itu cuma kita sendiri gitu yang tahu. Makanya kita tuh harus harus paham dulu gitu, bagaimana kita, bagaimana diri kita, bagaimana kebutuhan kita gitu. Kayak gitu sih Kak, intinya mah tempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Jadi sama-sama mendapatkan benefit ya Kak, antara dikasih catatan dan memahami dari Kak Anissa yang males kurang suka mencatat, itu lebih gampang memahami materinya. Dari Kak Ardi itu gimana tuh Kak membagi waktunya? Apalagi sekarang ini lagi proses skripsi, atau apa ada jadwal yang bentrok gitu, atau gimana Kak? Ya, kalau aku sih gini, kan jadi di jurusanku ini biasanya setiap matkul tuh ada jatah bolos 2 kali kan. Nah, biasanya itu jatah bolos itu aku pakai kalau misalkan ada kepentingan organisasi yang memang benar-benar nggak bisa ditinggalin, ada yang memang terlalu urgent gitu. Nah, tapi biar aku nggak ketinggalan pelajarannya, walaupun aku nggak masuk, pasti malam sebelumnya aku udah belajar dulu. Kan biasanya kita dikasih RPS kan, kalau di aku disebutnya di RPS tuh, dikasih, oke ini pertemuan ke-1, pertemuan ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, sampai 14, itu apa aja. Kalau misalkan aku ada yang nggak masuk, ya aku belajar semalam, belajar semalam cepet kan, paling selesai, agar di pertemuan ke-8 kalau misalkan dosennya masih nyangkutin ke pertemuan 7, aku masih ngerti ini dosennya ngomongin apa. Terus mengenai manajemen waktu, sebenarnya aku nggak ada kayak jadwal spesifik sih, kayak hari ini harus ngapain gitu kan. Cuma yang aku lakuin, kalau misalkan ada tugas apapun itu, tugas kuliah ataupun tugas organisasi, kalau bisa hari ini selesai, walaupun deadline-nya mungkin masih 1 minggu. Kalau misalkan aku lagi nggak mood, seenggaknya udah 80% deh selesai gitu. Jadi tinggal 20%-nya tinggal cuma nambahin atau ngerapi-rapiin apa gitu. Jadi biar nggak keteteran lagi kayak di semester 1, jadinya kalau bisa diselesaikan sekarang, ya udah sekarang aja, kenapa nunggu nanti. Paling aku gitu sih. Nah, dari Kak Anissa dan Kak Ardi sendiri tuh pernah nggak sih bentrok antara urusan kuliah dan urusan organisasi atau yang lainnya gitu Kak? Dari siapa dulu nih Kak? Boleh dari Kak Anissa. Pernah nggak? Kalau misalnya pernah tuh, Kak Anissa lebih memprioritaskan yang mana dan kenapa alasannya? Mungkin kalau secara urusan yang benar-benar harus aku handle banget itu enggak, alhamdulillah sejauh ini enggak pernah gitu ya. Sejak aku berusaha menerapkan itu dan mempertimbangkan semua itu, alhamdulillah enggak. Paling-paling sih kayak misalnya nih pas aku lagi kuliah tiba-tiba ada chat urusan organisasi masuk gitu, Nisa udah belum gitu bikin proposalnya, Nisa udah belum bikin rancangan ininya. Paling hal-hal yang seperti itu sih yang kayak sifatnya ya komunikasi aja gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang urusan gitu mah enggak gitu sejauh ini sih gitu. Oke, berarti alhamdulillah Kak. Jadi belum pernah ditempatkan dengan pilihan yang berat itu antara kuliah dan kegiatan yang ini yang benar-benar penting itu.
Dan kalau memang ada pun, aku pasti akan mementingkan akademik gitu, karena kita juga harus tahu gitu ya prioritas kita tuh apa gitu. Jangan sampai faktor eksternal itu mempengaruhi internal diri kita gitu. Kamu siapa? Aku gitu kan. Kalau aku sih prinsipnya gitu. Tujuan utama aku sebagai mahasiswa adalah untuk kuliah gitu kan, IPK aku harus bagus, aku juga harus punya prestasi yang baik, harus punya pemahaman ilmu yang baik gitu kan dalam kuliah, dan jangan sampai urusan-urusan pendukung atau hal-hal tambahan gitu itu justru malah mempengaruhi faktor utama aku, tujuan utama aku itu jangan sampai gitu. Kalaupun memang misalnya ada, ya aku harus bisa mungkin cegah itu gitu, nanti dulu, ini bukan waktunya kayak gitu. Oke, jadi bisa dibilang juga kita tuh kuliah dan organisasi, bukan organisasi dan kuliah gitu ya Kak. Iya bener banget. Nah dari Kak Ardi tuh pernah gak Kak ngalamin yang bentrok kayak gitu Kak, antara urusan yang lain dan kuliah atau akademik gitu? Dulu kayaknya pernah deh waktu semester 3, makanya nilainya tuh sempat jeblok gitu kan. Tapi untung nggak jeblok-jeblok banget, masih di atas 3 kok. Cuma turunnya keterlaluan gitu kan. Itu waktu itu emang mindsetnya tuh lagi masih memikirkan lebih penting organisasi lah gitu. Ya mungkin saya nggak tahu ke doktrin dari mana gitu kan. Dan pas mengalami anjlok itu ya udah kepentingannya diubah kan, jadi lebih mentingin perkuliahan dong, karena kan memang tujuannya di sini untuk kuliah gitu, lulus selesai gitu. Dan sejauh ini dari semester 3 sampai sekarang ini ya belum ada sih yang mengalami bentrok gitu. Oke deh. Selanjutnya nih aku mau tanya ini Kak. Sejauh ini pencapaian terbesar apa sih Kak yang pernah Kak Ardi dan Kak Anissa dapetin itu entah itu dalam hal akademik atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang Kak Anissa atau Kak Ardi rasa wah dengan ikut kegiatan ini atau dengan dapet ini itu udah pencapaian terbaik yang aku dapetin selama ini gitu Kak. Boleh mulai dari Kak Ardi dulu deh. Pencapaian terbesar ya, paling ya jadi diminta sama kampus buat ikut program pertukaran mahasiswa sih. Jadi itu salah satunya kalau misalnya di bidang akademik. Tapi kalau di bidang organisasi, sebenarnya acara-acara yang udah dirancang ya termasuk pencapaian besar juga gitu loh. Karena kan di situ juga kita ada tenaga kita, otak kita dipakai juga kan di situ. Dan menurutku setiap hasil dari organisasi yang udah aku lakuin semuanya termasuk pencapaian besar juga sih, karena ya itu tadi, setiap acara yang kita bikin di organisasi tersebut atau setiap kontribusi yang kita kasih di organisasi tersebut juga termasuk pencapaian kita juga. Itu sih paling Kak Yudis. Ya, jadi secara nggak langsung kalau misalnya kita ngadain kegiatan itu tuh kegiatannya berjalan dengan lancar, baik, ada kendala-kendala kecil yang masih bisa diatasi itu kayak alhamdulillah gitu masih bisa terlaksanakan dengan baik gitu. Jadi kayak ada award sendiri gitu, wah alhamdulillah acara hari ini lancar gitu ya. Kalau dari Kak Anissa sendiri gimana Kak? Oke, tentang pencapaian ya. Sebenarnya aku tuh selalu memandang semua pencapaian di hidup aku itu adalah yang terbaik gitu. Tapi yang paling terbaiknya itu adalah ketika aku bisa mengubah diri aku dari yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini gitu. Jujur dulu ketika aku pas waktu masih SMA, teman-teman aku tuh nggak kayak gini gitu. Dulu aku tuh nolep gitu ya, wibu. Tahu nggak sih teman-teman yang kalau setiap kali berangkat sekolah bawa tas gede gitu, terus HP yang nggak ada gamenya, pokoknya mah jadi anak yang tidak asik gitulah, yang susah diajak ngobrol. Kalau misalnya diajak ngobrol, jawabannya paling cuman senyum gitu doang, nggak jelas gitu. Terus kalau misalnya ditanya tentang diskusi lebih, paling cuman jawabnya gimana kayak gitu, kayak lemot kayak gitu. Dulu aku kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu dengan keniatan aku ingin berubah menjadi lebih baik gitu ya, akhirnya aku bisa mengubah diri aku sendiri. Itu sih yang pertama, artinya aku berusaha dengan tekad aku untuk menjadi lebih baik, akhirnya aku bisa mengubah diriku sendiri menjadi lebih baik juga. Itu yang pertama, pencapaian terbesarku. Dan yang kedua adalah aku merasa bersyukur gitu, apa yang aku rencanakan di masa 4 tahun kuliah ini itu satu persatu gitu mulai membuahkan hasil gitu. Artinya
apa yang aku rencanakan, apa yang aku jalani, semuanya tuh satu persatu pelan-pelan gitu ya, mulai memenuhi apa yang aku butuhkan, mulai memberikan value apa yang aku cari, mulai memberikan hal-hal yang memang aku tuh ingin mendapatkannya kayak gitu. Jadi aku sih sangat bersyukur gitu. Aku bangga gitu sama diri aku sendiri bisa menjalani semua ini gitu dengan baik gitu tanpa harus merepotkan orang lain dan sebagainya. Seperti itu sih Kak. Oke, dari aku sendiri sih pencapaian terbesarku tuh sebelumnya tuh pas bisa masuk PTN sih, itu tuh pencapaian, maksudnya kayak wah banget gitu. Baru pertama kali tuh aku maksudnya nggak nyangka gitu bisa masuk PTN gitu Kak. Selanjutnya tuh aku mau nanya nih ke Kak Anissa dulu ya. Tadi kan dari awal tuh kita udah yang aku bilang mau bahas sedikit tentang AIESEC. Nah, Kak Anissa tuh kan dari tadi tadi udah disebutin sudah masuk di AIESEC. Nah, itu tuh bisa kasih walaupun Kak Anissa diajak tuh kan pasti kan ada proses-prosesnya ada proses-prosesnya Kak. Nah, itu tuh gimana Kak? Apakah misalnya sedikit tips atau syarat misalnya Kak, apakah harus menguasai bahasa Inggris atau yang lainnya atau gimana tuh Kak? Oke, mungkin kalau tentang tips join di AIESEC, mungkin aku berkaca ke pengalaman aku yang pertama gitu ya, yang pas pertama kali di AIESEC gitu. Jadi kuncinya adalah yang paling pertama tuh kita harus melakukan yang terbaik di dalam seleksi aplikasi kita gitu. Kan seleksi masuk ikut programnya AIESEC itu yang pertama paling isi form gitu, terus bikin motivation letter gitu, terus ngasih CV. Nah, kita maksimalin tuh di situ. Kita harus buat CV kita sebaik mungkin gitu ya. Kemas semua pengalaman kita yang kita punya gitu dengan baik gitu. Terus kita juga harus punya harus mau belajar, harus belajar untuk bisa punya kemampuan storytelling yang baik gitu ya, supaya bisa menuliskan motivation letter yang engagement gitu, untuk supaya kita bisa diterima gitu di acara ini. Terus yang paling penting sih beranikan diri aja gitu, beraniin daftar gitu, karena tentang masalah harus pinter bahasa Inggris atau enggak, jawabannya enggak teman-teman, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Aku pun ketemu sama teman-teman dari negara lain, bahasa Inggris mereka juga sama kok kayak kita gitu, maksudnya banyak juga gitu teman-teman dari luar sana yang secara kemampuan bahasa Inggris juga masih terbata-bata gitu, kayak mungkin kayak kita juga gitu. Dan aku juga ngerasa di AIESEC ini aku juga ngerasa gitu ya, kemampuan bahasa Inggris aku pun nggak terlalu bagus gitu, tapi dengan lingkungan teman-teman yang mau belajar, akhirnya kita jadi ke bawah gitu, keikutan gitu semangatnya. Jadi nggak masalah gitu kemampuan bahasa Inggris kita seperti apa, yang penting kita bisa ngerti ini orang ngomong apa, kita ya minimal jawab atau yes atau no itu aja udah baik gitu. Jadi beranikan diri aja gitu. Jadiin pengalaman ikut AIESEC itu ya sebagai bentuk pengalaman dan alasan untuk kita untuk biar semangat lagi gitu dalam berubah menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi seperti tadi yang udah dibilang Kanisa, yang penting kita coba, tapi kita coba tuh dengan tujuan yang jelas. Jangan misalnya coba ya cuman coba-coba dengan nggak ada tujuan dan nggak tahu goals dan output apa yang akan kita dapetin nantinya gitu ya Kak. Ya, benar banget. Oke, makasih juga nih, makasih buat Kak Ardi sama Kak Anissa nih, nggak terasa juga nih kita udah sharing-sharing 1 jam lebih deh kayaknya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab deh ya. Buat teman-teman yang mau tanya itu boleh raise hand dulu, nanti silakan baru boleh bertanya. Teman-teman boleh yang ingin bertanya atau bisa langsung mengaktifkan mikrofon. Teman-teman nggak ada yang bertanya dari Kak Andre, Kak Adit, Kak Devi, Kak Diki, Kak Khairul Anam, Kak Maya, nggak ada yang mau bertanya nih? Oke, dari Kak Adit dulu yang tadi yang present. Boleh Kak Adit bertanya, silakan. Oke, thank you ya teman-teman semua. Thank you juga Kak Nisa dan Kak Ardi yang sudah sharing pengalamannya yang jadi jadi perspektif buat kita gitu. Ternyata ini ya banyak sekali yang teman-teman sudah mempunyai
experience sangat keren gitu ya, Kak Nisa, Kak Ardi dengan background-nya masing-masing. Nah, aku ada pertanyaan, ini berkaitan dengan cukup erat juga tentang leadership ya, namanya kan leadership dan apa, Kak Yudis? Time Saat itu? management, Kak. Time management. Nah, ini aku lebih jauh ke leadership-nya mungkin ya. Nah, salah satu yang menjadi problem menurut aku itu adalah, bukan problem sih, sesuatu yang harus diperhatikan itu adalah komunikasinya. Ini kayak hal fundamental gitu yang kayaknya harus diperhatikan oleh para leader-leader nih. Nah, yang jadi pertanyaan gini, bagaimana kalau kita ada di posisi yang lebih aware itu bukan leadernya, tetapi anggotanya gitu. Jadi kan mungkin teman-teman pernah ada di posisi itu juga, ada misalkan kita di satu organisasi gitu, kok kita ngerasa kok leadernya ini kok kurang gercep ya, kok leadernya kok kurang ini ya, kok kayak masih banyak kekurangan gitu. Bahkan ditambah lagi mungkin nyambung mungkin ya dikaitkan dengan time management, ada orang-orang mungkin ini terutama biasanya di anak-anak organisatoris gitu ya. Satu kepengurusan misalnya 1 tahun tuh bisa sampai 10-15 organisasi, itu kalau tiba-tiba organisatoris gitu banget. Sedangkan aku sangat yakin banget di antara organisasi itu enggak ada yang enggak efektif gitu ya. Nah, dari dua pertanyaan itu, mungkin dari pertanyaan pertama tadi, bagaimana dari pandangan kakak-kakak semua ini menghadapi hal itu gitu. Kita melihat leader yang mungkin antara kurang capable atau dia memang terlalu sibuk atau dengan alasan lain, bagaimana kita menghadapi itu biar tadi ya mungkin tujuan di adanya organisasi itu juga tetap berjalan, goalsnya bisa tercapai. Yang pertama, yang kedua, terus lihat juga bagaimana kalau tadi ya menghadapi leader-leader itu yang salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak organisasi. Nah, itu bagaimana kita mungkin cara mengingatkan atau kita diam saja gitu. Boleh pendapat ini jadi diskusi. Ya kan? Ya, terima kasih Kak Adit atas pertanyaannya. Boleh dari Kak Nisa dulu yang jawab, setelah itu dari Kak Adit. Kak Ardi. Cek suara Anissa jelas nggak? Jelas. Yes. Oke. Sebenarnya aku mau konfirmasi dulu nih ke Kak Adit, yang jadi point of view-nya tuh kita sebagai anggota yang aktifnya itu atau kita sebagai leadernya, Kak? Oke. Kalau misalnya kita nih di posisi sebagai anggota, kita melihat leader kita seperti itu, kewajiban kita gitu ya sebagai anggota, yang pertama sih kalau aku ya harus tetap memperhatikan unggah-ungguh gitu. Kalau kata bahasa orang Jawa mah harus sifatnya kita juga nggak boleh kesannya kayak menggurui leader kita, karena biar bagaimanapun dia adalah pemimpin kita gitu, dan kita sifatnya hanya bisa untuk mengingatkan dan memberikan rekomendasi gitu. Dan sebenarnya urusan masalah tanggung jawab supaya tujuan atau proyeknya itu bisa berjalan bukan tanggung jawab anggotanya sih. Kalau misalnya dalam kondisi yang seperti itu harus kembali lagi ke mindset leadernya. Leadernya ini mau belajar atau enggak nih, sebagai seorang leader gitu kan. Kita tuh ngelihat anggota kita yang mengevaluasi kita, lihat anggota kita yang lebih aktif daripada kita tuh harus bisa pintar-pintar mengevaluasi diri. Oh ya, saya malu gitu ya, saya ini pemimpin gitu, tapi kok yang aktif malah anggota saya gitu. Oke gitu, saya harus berusaha jadi lebih baik lagi nih, malu nih sama anggota kayak gitu. Oke, aku harus bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi nih kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Jadi kewajiban kita sebagai anggota ya paling hanya sekedar mengingatkan aja gitu. Itu sih Kak kalau untuk jawaban yang pertama. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi apa ya, kayak aku agak sedikit putus-putus soalnya. Menanggapi leader yang tadi ya, karena dia nggak efektif cara memimpinnya dilihat, jadi alasannya tuh lebih karena dia time manajemennya kurang bagus karena ikut terlalu banyak organisasi gitu Kak, bisa.
Itu kayak haruskah kita Hmm. ingatkan gitu, dikomunikasikan gitu, atau mungkin karena mungkin kayak gapnya terlalu jauh gitu ya. Ya udah deh, mending nggak jalan aja deh gitu, atau gimana? Oh sih, kalau menurut aku ya gitu, kalau misalnya kita jadi anggota, sama kurang lebih jawabannya seperti yang pertama, tapi mungkin tentang urusan time management ini, kita harus lebih tekankan lagi gitu ya ke leader kita, kalau misalnya, kamu gitu atau Anda gitu atau posisinya itu adalah leader loh gitu, punya tanggung jawab yang besar untuk membimbing kami nih sebagai anggota. Kalau misalnya punya kesibukan ya bilang gitu. Kalau misalnya ngerasa nggak sanggup untuk menghandle sesuatu, aku kan bisa dibagi gitu kan tugasnya gitu ke sesama anggota gitu. Barangkali kan ada anggota yang bisa menyanggupi dan bisa membantu gitu. Itu sih penting, komunikasi itu adalah kunci gitu untuk semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Intinya mah mau pahit, mau asam, mau manis gitu, komunikasikan aja gitu. Siapa tahu gitu kan ada anggota kita yang pengertian gitu kan, bisa membantu kita, bisa mendukung tujuan kita. Tapi kuncinya adalah kita sebagai seorang leader pun nggak boleh terlena sama hal itu. Jangan mentang-mentang, wah ini aku bersyukur banget nih anggota aku semuanya perhatian gitu, anggota aku semuanya enak gitu orangnya. Jadi ya udah kita tinggal bagi aja tugas, kitanya mah kemana gitu. Jangan kayak gitu, tetap gitu. Kita jangan pernah melupakan tanggung jawab kita juga, dan kita pun harus bisa membagi itu seadil-adilnya gitu, sebijak-bijaknya gitu. Gitu sih Kak kalau menurut aku. Sama nambah satu lagi pertanyaan, nanti ini berlaku juga buat Kak Ardi. Udah kayak ini ya, kuis kuliah ya. Boleh, silakan Kak Adit. Kak Nisa pernah ada di posisi itu nggak? Sama apakah Kak Nisa secara teori emang kayaknya kan gampang gitu ya. Ya ini diingatkan aja gitu. Tapi prakteknya pasti kan ada beban. Aduh nanti gimana ya? Nanti gimana? Nanti gimana? Nah kalau Kak Nisa pernah nggak ada di posisi itu dan pernah mencoba mengingatkan juga atau belum atau gimana? Pernah Kak, jadi dulu itu aku pas waktu SMA gitu ya, aku tuh pernah ikut kegiatan Rohis gitu, dan waktu itu ketua umum di Rohis ini dia tuh kayak apa ya, aku tahu gitu ketua Rohisku ini dia tuh orangnya ambis, anak Olimpiade lah, anak OSN gitu, jadi dia tuh selalu diaktifkan dengan kegiatan OSN aja gitu, atau enggak kayak kegiatan pemantapan gitu, sampai akhirnya dia lupa gitu kalau misalnya dia tuh punya tanggung jawab gitu di Rohis ini. Dan aku waktu itu yang menjabat sebagai ketua divisi kaderisasi gitu ya, aku merasa aku greget banget gitu ya, ketua aku dia kok lebih mentingin tanggung jawabnya sendiri. Iya aku tahu gitu kamu pengen berprestasi, tapi di sini kamu juga diamanai sebagai seorang ketua loh gitu ya. Mungkin ya kalau kalau kakak-kakak atau teman-teman lihat aku orangnya cukup rewel gitu, dan aku juga melakukan hal yang sama gitu ke leader aku saat itu. Jadi aku bawelin aja dia, kamu tuh ketua loh gitu, jangan egois kenapa kayak gitu. Jadi aku bikin dia sampai jadi nggak enak hati waktu itu ceritanya, sampai akhirnya dia berpikir, oh iya ya aku tuh ketua bener kata Nisa gitu, kamu tuh jangan jadi beban untuk anggota, kalau nggak sanggup bilang, kalau mau bagi tugas bilang, siapa tahu kita bisa bantu gitu. Kita nggak tahu gitu kebutuhan kamu nih, keperluan kamu sebagai ketua gitu. Masa iya kita terus yang harus ngertiin kamu ya, jangan sampai kayak gitu dong, kamu yang ngasih tahu kita gitu, kira-kira kita tuh harus apa gitu, jangan jangan mau di ngertiin aja dong jadi ketua. Waktu itu kan ketuanya kan laki-laki gitu ya, jadi aku berusaha supaya dia tuh ya ayo gitu, ayo berpikirlah kayak gitu, Anda itu ketua gitu, jangan enak-enakan. Aku waktu itu kayak gitu Kak Adit, jadi aku bisa ngomong begini pun karena sebenarnya pengalaman, karena dulu aku juga salah satu orang yang rewel gitu di Rohis itu waktu itu Kak, gitu. Oke, coba terima kasih Kak Nisa atas jawabannya. Sekarang lanjut ke Kak Ardi deh. Untuk yang pertanyaan yang pertama tadi tuh, gimana Kak kalau misalnya anggota tuh lebih aktif daripada leadernya, itu gimana tuh Kak dari Kak Ardi ngatasinnya? Ya kurang lebih ya sama sih kayak Kak Anissa, harusnya ya leadernya malu ya gitu kan. Tapi ini coba aku ceritain dulu pengalamanku mengenai ketua yang seperti itu. Soalnya aku juga punya pengalaman ketua seperti itu. Dulu itu waktu di Ormawa himpunanku, ya aku punya ketua himpunan yang, dan efeknya apa? Efeknya ya kita nggak keurus gitu anggotanya. Kita jadi bingung nih, kita mau ngapain? Karena kan ya awak tanpa pemimpin kan ya aneh kan, dan kita bingung arahnya mau kemana. Dan saat itu
kita coba bikin forum sama ketua, bikin rapat dulu sama ketuanya buat ngomongin ini kamu kemana gitu sebagai ketua gitu. Dan ternyata ya dia malah bersifat defensif gitu. Nah, menurutku seharusnya tuh sikap ketua itu memang harus rela dikritik, harus rela dikasih tahu, karena kalau ketua itu udah bersifat defensif ya sudah, organisasi itu juga nggak akan maju gitu. Dan harusnya dan aku sendiri pun kalau misalkan lagi jadi ketua divisi atau apa, aku rela kok dikritik sekeras apapun, kata-katanya sekasar apapun nggak masalah gitu. Yang penting kritiknya jelas gitu, aku kenapa gitu. Kalau aku memang menyadari, oh iya aku ada salah sini, ya sudah, mari kita perbaikin bareng-bareng. Semoga aku akan usaha nggak begitu lagi. Dan itu yang sifat seperti itu kurang sih. Aku lihat kurang ada gitu di organisasi yang itu, orang pemimpinnya yang rela untuk dikritik, karena semuanya balik lagi bersifat defensif. Dan mungkin karena ego dia yang punya jabatan, jadi ingin rasanya namanya, jadi terus langsung aja ketuanya, kamu kemana aja sih, kamu kan ketua nih gitu, ini anggotamu nih nggak ada arahan nih dari kamu gitu. Oke, jadi kalau dari Kak Ardi sendiri itu tipe pemimpinnya nggak apa-apa dikritik sekeras apapun, yang penting kritiknya jelas dan membangun gitu ya Kak. Ya nggak harus membangun juga sih, tapi kan ketika kritik itu ada kan itu juga sudah membangunkan aku gitu kan, kayak ini loh kamu tuh salah di sini gitu, harusnya kamu tuh sadar gitu sih. Oke, untuk selanjutnya tuh tadi yang pertanyaan selanjutnya, pernah nggak Kak Ardi itu ada di posisi itu, di posisi yang Kak Ardi, misalnya Kak Ardi jadi anggota tuh, nah anggotanya Kak Ardi itu lebih aktif daripada leader atau pemimpinnya itu sendiri. Gimana Kak Iya, Ardi menyikapinya? iya pernah waktu yang di himpunan itu tadi yang aku ceritain. Jadi waktu itu kan memang aku kebetulan megang di divisi humas eksternal kan, jadinya ya padahal tuh waktu itu ada pertemuan antar ormawa mahasiswa hukum se-Indonesia waktu itu. Dan seharusnya kan aku juga ngajak ketua aku kan, tapi ketua aku nggak bisa hadir. Jadi ya yang mewakili masa cuma aku sendiri kan. Sementara di perkumpulan itu rata-rata ketua-ketuanya, ketua-ketua ormawanya. Jadi kan mau tidak mau, ya aku juga harus bersikap seolah-olah ketua kan, padahal jabatanku cuma ketua. Dan harus lebih tahu juga, nih orang yang aku ajak ngobrol nih siapa, dan background-nya apa gitu. Oke deh, terima kasih Kak Anissa dan Kak Ardi atas jawabannya. Gimana Kak Adit, udah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin menanggapi aja sih. Ya, sebenarnya itu pertanyaan itu pelajaran buat saya gitu. Karena aku senang kalau teman-teman sudah ada experience dan ada inisiatif ya, karena ini dari Studi Indonesia, jadi programnya buat kita gitu. Karena juga ini buat ngasih apa ya istilahnya ya, kayak perspektif juga buat teman-teman, karena beberapa hari ini tuh aku dengar curhatan dari teman-teman, ngerasa kok ini atasannya kayak gini gitu. Nah, sebenarnya sesi ini pengen kita bikin relate aja lebih ke organisasi kita gitu lah ya, daripada kita bahas yang jauh-jauh gitu kan, lebih relate ke kita aja. Tadi ya aku pakai contoh itu biar teman-teman nanti tadi ya benar banget dari poinnya Kak Anissa tadi, budaya malu gitu ya tadi ya kalau ini. Tapi nah kalau Kak Ardian ini aku nangkep lebih ke budaya berani untuk speak up gitu. Nah itu yang aku ngerasa masih sangat kurang di kita, termasuk aku sendiri gitu. Kadang kalau mau tahu tim yang kayak kurang itu, kayak kurang berani untuk mengingatkan lah ya, ini jadi pelajaran sih. Dan itu aja sih Kak Yudis, kaitin aja dengan kita didiskus membangun untuk tim di Studi Indonesia itu. Thank you Kak Yudis, thank you Kak Anissa. Ya, terima kasih Kak Adit.
Ya nih, Kak Ardi kan anak hukum ya, harus berani itu ya Kak. Masa anak hukum nggak boleh itu ya? Anak hukum tuh Iya, harus berani ya Kak. kalau kita debat sama polisi bandel kan ya masa kita diem kan, atau ditilang aja guys. Ya, makasih atas tadi ke Adit atas pertanyaannya, dan ke Anissa dan ke Ardi yang jawab. Maaf Kak Yudi, Kak Yudis masih ke-mute, Kak. kemute. Ya, udah ada yang raise hand lagi nih penanya berikutnya, yaitu Kak Andre. Boleh Kak Andre, silakan. Malam semuanya ya. Terima Andre, kasih. on cam Ya, dong biar bisa di Selamat spotlight. malam. On cam dong biar bisa spotlight. Ya nggak bisa teman-teman karena aku lagi ada meeting juga di mentorship ya. So sorry Oke, sebelumnya ya. lanjut, ya. Oke, terima kasih ya untuk Kak Yudis, Kak Ardi dan Kak Nisa ya. Jadi intinya aku mau bertanya teman-teman, bagaimana seorang leader itu boleh nggak sih marah? Dan kalau marah itu tata caranya seperti apa? Oke, monggo dijawab ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Andre atas pertanyaannya. Dari pertanyaannya ini udah kayak kelihatan marah gitu ya. Boleh jawab dari Kak Anissa dulu deh. Gimana, leader boleh marah, atau kalau misalnya mau marah gimana caranya gitu? Boleh dari Kak Anissa dulu. Oke. Sebenarnya cara marah leader yang seperti apa, mungkin aku akan bilang tentang tata cara marah yang baik aja gitu ya gitu. Tata cara marah yang baik itu yang mungkin jujur ini juga berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu ya. Kalau kita marah-marah sambil kayak narik otot gitu, narik urat, jujur itu cuman buang-buang energi aja teman-teman. Justru ketika kita ngomong ke orang, kita mengungkapkan emosi kita dengan nada yang tinggi gitu ya, dengan sambil narik urat kayak gitu, itu justru malah pesannya nggak tersampaikan gitu. Apa yang inti masalahnya itu nggak tersampaikan. Jadi kalau misalnya kita mau marah gitu, jangan sampai kita tuh marahnya kayak marah ya debat kusir gitu, kayak kita teriak-teriak memaki-maki anggota kita, itu nggak banget. Jangan pernah itu diterapin sama pemimpin gitu ya. Nah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang bisa mengayomi ketika ada masalah gitu ya. Kita tuh jadi pemimpin ya, kalau misalnya mau marah pun marahnya tuh pakai intonasi yang tetap tegas gitu. Tapi kita juga harus memperhatikan esensinya itu harus bisa tersampaikan gitu. Anggota kita tuh harus mengerti, harus bikin anggota kita tuh jadi berpikir gitu. Kalau kamu tuh salahnya di sini loh, kamu tuh salahnya begini loh, dan saran saya gitu, kamu tuh seharusnya begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Jangan seperti itu kayak gitu. Itu tuh justru malah mempersulit kita loh. Jadi ajaklah pikiran dan perasaannya tuh untuk bergerak gitu tuh. Gimana caranya kita tuh harus bisa punya skill komunikasi lagi nih, skill komunikasi yang baik untuk bisa menyampaikan emosi dengan baik juga gitu, supaya inti masalahnya tuh bisa tersampaikan dan akhirnya anggota kita jadi berpikir dan perasaannya pun jadi ikutan jalan gitu. Jadi rasa kepeduliannya tuh dengan tanggung jawabnya tuh bisa bangkit lagi gitu. Kalau menurut aku sih gitu Kak. Jadi nggak guna gitu marah sambil naik darah, itu nggak guna gitu, cuman buang-buang energi aja, beneran. Iya. Toh masalahnya juga nggak selesai, nggak nemu jalan keluarnya gitu ya Kak. Iya, bahkan nanti justru kita tuh jadi pemimpin malah dibenci gitu sama anggota. Ya apaan sih ketua kita marah-marah nggak jelas kayak gitu. Mending mau ngomongnya bener. Bahkan ada anggota yang kayak gitu. Soalnya kadang gitu ya, aku juga suka memperhatikan teman-teman aku yang maaf ini mah mulutnya julid gitu ngomongin pemimpin. Ada yang kayak gitu, maksudnya kayak asal jebluk gitu ngomongin pemimpin gitu. Kalau saya nggak suka tuh bener-bener kayak ngomongnya nggak enak banget. Akhirnya kan dikritiknya kan kesannya jadi apa gitu, kayak nggak bagus lah gitu. Jadi marahlah dengan cara yang elegan gitu. Dan kita harus belajar untuk itu gitu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Lanjut ke Kak Ardi, gimana tuh Kak? Apakah pemimpin boleh marah? Kalau misalnya boleh, gimana cara marah yang baik? Ya, ini aku ceritain pakai pengalamanku dulu kali ya di Ormawa. Aku sempat kok melihat antara teman aku yang anggota dan juga berantem sama pemimpinnya gitu kan. Ya pakai
marahnya tuh bener-bener pakai otot-otot gitu loh, sampai yang urat lehernya tuh kelihatan gitu kan. Dan apa ya, setelah mereka berantem itu ya hasilnya nggak ada juga gitu, hasilnya tetap nggak ada ya, tetap kesalahan itu ya sudah terjadi, mau gimana gitu kan. Cuma paling bisa untuk kedepannya. Dan menurutku juga pemimpin boleh marah nggak sih, boleh, tapi nggak usah sampai yang menyebabkan apa ya, darah tinggi gitu kan. Yang ya tegas aja nggak apa-apa, seperti yang Nisa katakan, tegas juga nggak apa-apa gitu loh. Atau mungkin kalau misalkan mau lebih ngena, ya bicarakan aja berdua antara pemimpin sama orang yang bermasalah kan. Dan kita bicarainnya baik-baik aja. Biasanya tuh lewat cara seperti itu tuh orang tuh bakal tergerak gitu loh perasaannya. Oh iya aku salah di sini ya. Oh iya aku harusnya nggak gini ya. Oh iya nanti coba deh diperbaikin lagi deh. Makanya apalagi marah di depan umum ya. Marah di depan umum itu paling nggak ngenakin sih, paling nggak ngenakin. Marah di depan umum sama anggota-anggota lain tuh paling nggak ngenakin. Dan juga ya itu tadi seperti yang Nisa katakan, ya bisa jadi anggotanya benci sama dia gitu kan. Apalagi depan umum sama anggota yang lain, ya ditambah anggota yang bermasalah itu malu, malah anggota lain juga ikut nyamber kan, ikut kesel gitu. Padahal mungkin mereka nggak tahu nih latar belakang masalahnya tuh apa gitu. Kalau dari aku gitu sih Kak Yudis. Oke, terima kasih Kak Ardi dan Kak Nisa. Gimana nih Kak Andre? Jadi nggak ada tuh cara marah yang baik dari pemimpin, jadi lebih ke tegas aja gitu Kak. Oke, terima kasih jawabannya ya. Ya, aku dapat poinnya teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk Anissa ya dan Kak Ardi, semua masing-masing pasti punya pengalaman tertentu ya. Jadi ya aku tadi mendapatkan pembelajaran ya bahwa tadi kalau marah ya kita harus tepat ya, karena marah dengan emosi itu tidak menyelesaikan teman-teman ya, betul banget sih. Jadi udah sih, itu aja sih pertanyaan aku. Terima kasih ya. Oke, ya sama-sama. Terima kasih juga Kak Andre atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kak Khairul mau bertanya Kak? Atau Kak Isian? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke closing statement nih Kak. Oh, Kak Khairul nih, betul mau nanya. Boleh Kak Khairul, Halo. silakan. Halo, Iya Kak. suaranya masuk. Iya, masuk Kak. Ya. Pertanyaan, mohon maaf sebelumnya tadi lambat masuk karena ada musyawarah di organisasi lain. Ini mengenai bagaimana membangun tim yang kompak gitu. Menurut pengalaman kalian gitu, bagaimana cara contoh kalian jadi pemimpin lah di situ. Bagaimana sih cara kalian membangun tim yang kompak gitu biar pada semangat gitu? Bagaimana? Oke, terima kasih Kak Anam atas pertanyaannya. Jadi, gimana cara membuat tim yang baik dan yang baik gitu? Boleh dari Kak Ardi dulu deh. Tim yang baik atau yang kompak gitu. Atau sefrekuensi, bisa dibilang kayak gitu deh. Tim yang kompak ya. Yang biasanya aku lakuin sih, lihat interest dia interestnya lebih kemana gitu. Tapi kan kadang kita juga nggak bisa memetakan dengan cara interest dia mau kemana gitu kan. Ada mungkin nanti akan ada divisi tertentu yang berlebih anggotanya kan. Jadi kan otomatis memang ada yang beberapa yang harus dipindahkan kan. Nah biasanya orang-orang yang aku pindahin ini dia tetap aku pantau, dia tetap aku bantu. Semisal misalkan dia ada kendala tidak bisa secara optimal melakukan tugasnya gitu kan. Jadinya tetap aku pantau juga. Dan kalau misalkan mengenai kekompakan, jelas itu harus ada koordinasi juga, koordinasi yang benar, yang jelas, dan juga lebih banyak berkomunikasi biar tidak jadi miskomunikasi gitu. Dan ya soal tim yang kompak ya kalau dari aku sih gitu sih kurang lebihnya. Mungkin kalau dari Kak Nisa ada cara yang lain.
Ya, terima kasih Kak Ardi. Lanjut ke Kanisa, gimana nih Kak cara membuat tim yang kompak gitu dari pertanyaan dari Kak Anam? Oke, cara membuat tim yang kompak gitu ya. Mungkin ini yang jadi point of view-nya adalah ketika kita jadi pemimpin gitu ya, tentang bagaimana cara kita membuat gitu ya teman-teman yang ada dalam satu tim kita itu mampu bersinergi satu sama lain supaya jadi tim yang kompak. Nah, yang pertama gitu ya, kita nih sebagai seorang pemimpin itu harus jadi contoh dulu. Kita tuh harus punya apa ya, jiwa di mana anggota kita tuh bisa mencontoh banyak hal baik gitu dalam diri kita gitu. Jadi mereka tuh punya role modelnya gitu, punya inspirasinya, sehingga yang mereka lakukan itu bukan hanya sekedar mengikuti apa yang kita instruksikan, tapi mereka juga punya contohnya untuk melakukannya gitu. Sehingga apa ya, secara tidak langsung itu tuh membangun rasa kepercayaan diri mereka gitu loh. Jadi tuh apa ya, secara nggak langsung anggota kita tuh jadi merasa senang berada bersama kita gitu, sebab mereka ada sama kita tuh karena apa ya, mereka merasa mereka tuh punya contoh yang baik gitu, punya hal-hal yang mungkin nggak didapatin nih sama kelompok lain. Oh pokoknya mah aku tuh kalau misalnya aku jadi ketua gitu ya, aku tuh harus bisa membuat anggotaku tuh merasa bersyukur gitu memiliki aku sebagai seorang ketua dan sebagai ketua mereka kayak gitu. Itu sih yang pertama. Jadi membangun kepercayaan dengan cara kita menjadi contoh terlebih dahulu gitu. Itu. Nah, terus yang kedua adalah kuncinya itu kita selain menjadi contoh, kita tuh harus bisa membangun komunikasi dan kepedulian yang baik gitu untuk mereka. Jadi kalau misalnya ada kesulitan gitu, ada kesulitan atau apa, pokoknya kalian jangan sungkan gitu ngobrol sama aku gitu. Kapanpun kalian butuh aku, ayo kita diskusi gitu. Apapun kesulitannya, ayo kita obrolin gitu. Kita coba cari solusinya bersama-sama gitu. Dan aku sebagai seorang ketua, aku juga apa ya, jadi merasa tertantang gitu. Oh, aku nih punya tanggung jawab nih, otomatis aku harus punya ilmu lebih, aku harus bisa belajar lebih supaya ketika anggota aku nanya, aku bisa jawab kayak gitu. Jadi aku harus punya semangat belajar lebih tinggi daripada anggota aku supaya ketika mereka butuh, aku tuh bisa bantuin mereka kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah tips yang biasa aku lakukan itu, aku harus bisa menjelaskan atau memberikan gambaran tentang tujuan besar apa sih yang akan kita capai dari tim ini gitu. Jadi kita tuh harus bisa ngejelasin nih ke mereka, oh kita nih satu tim, kita harus bekerja sama dengan baik karena tujuan kita tuh ini loh gitu. Contohnya kemarin pas waktu semester 2 gitu ya, waktu itu ada tugas kelompok itu untuk UAS, tugas bahasa Indonesia. Jadi kayak kita tuh harus bikin suatu penelitian pokoknya yang benar-benar hampir mirip sama skripsi gitu kan. Dan itu kita dilatih banget gitu, datanya semua harus valid, harus keren, pokoknya mah harus otentik gitulah semuanya gitu. Dan aku saat itu di posisinya sebagai seorang ketua, aku apa ya, mengingatkan ke mereka, ingat loh gitu, kita tuh harus bisa dapat nilai A semuanya di mata kuliah ini karena ini SKS-nya gede gitu. Kan sayang banget tuh kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk belajar hal ini nggak kita manfaatkan dengan baik, itu bakal sayang banget. Pokoknya kita harus benar-benar sama-sama belajar ya teman-teman. Ingat tujuan kita tuh harus dapat nilai A semuanya. Oke Nisa gitu. Akhirnya kan jadi saling berkoordinasi nih. Jadi aku juga sebagai ketua, aku membagi tugas itu juga sesuai dengan porsinya. Aku juga berusaha untuk selalu ada buat mereka. Ketika mereka nanya, Nis, aku nggak paham ini cara bikin ini gimana ya? Oh, bentar, aku cari tahu dulu gini-gini. Oh, kalau misalnya aku udah paham, aku ngajarin gitu ke mereka. Jadi mereka merasa bersyukur gitu punya aku sebagai ketuanya karena ada nilai A di depan mata nih ketika mereka satu kelompok bareng aku. Itu sih yang selalu aku iming-iming. Jadi tujuan besarnya itu harus selalu kita tanamkan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Anissa dan Kak Ardi. Bagaimana Kak Khairul Anam? Apakah sudah jelas tuh Kak? Mantap, mantap. Siap. Oke, karena udah lewat waktu juga ya, sesi pertanyaan, sesi tanya jawab juga udah beberapa penanya dan sudah dijawab sama Kak Ardi dan Kak Anissa. Sebelum aku tutup, aku mau ada closing statement dari Kak Anissa dan Kak Ardi. Boleh dari Kak Ardi dulu deh. Closing statement ya. Iya. Oh, Ya, sebentar Kak Andre resign, kenapa Kak? Nggak boleh ditutup ini seru masih. Aduh, nggak belum closing statement dulu nih, boleh dari Kak Ardi dulu. Closing statement, silakan Ya. Kak Ardi. Ya, pada dasarnya seperti tadi yang udah dibahas, setiap orang itu punya potensi terhadap
leadership-nya, cuma tinggal mengasahnya aja gimana. Dan untuk mengasah jiwa kepemimpinan kita masing-masing, ya setiap orang punya cara yang masing-masing, dan bahkan bisa dimulai dari hal yang terkecil, mulai dari memimpin tugas kelompok atau mungkin bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi dan modal utama, kalau buat aku modal utama itu mau harus berani gitu, berani untuk mengambil tanggung jawab, berani harus mengambil keputusan, dan juga berani untuk untuk memimpin orang-orang yang di bawahnya. Oke, terima kasih Kak Ardi. Selanjutnya closing statement dari Kak Anissa nih. Oke. Closing statement dari aku mungkin jatuhnya ke pesan aja gitu ya. Aku titip pesan gitu sama teman-teman semua, jangan pernah membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain gitu. Pengalaman leadership orang lain, seperti apa yang tadi udah aku dan Kak Ardi sampaikan gitu, kalau misalnya semua orang itu punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengasahnya aja. Dan untuk mengasahnya itu, kita nggak bisa menjadikan orang lain sebagai proyeksi utama kita gitu, sebagai pantulan kita. Kita harus berkacanya itu ke diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, kayak gitu. Jangan pernah kita menjadikan orang lain itu sebagai pembanding diri kita, nanti yang ada malah jadi insecure gitu, bukannya malah bertumbuh, malah jadi runtuh, kayak gitu kan. Nah, itu sih yang selalu aku berusaha untuk tanamkan gitu ya, ketika aku berbagi ilmu atau wawasan yang aku miliki ke orang-orang. Intinya itu sih teman-teman, jangan pernah membandingkan gitu ya, tetap fokus sama diri sendiri gitu. Oke, mantap, keren banget Kak Anissa dan Kak Ardi. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat Kak Ardi dan Kak Anissa udah nyempetin waktunya buat hadir di sesi Daily Indonesia pada kali ini, dan juga udah mau sharing-sharing nih sama teman-teman dari Brainy dan sama aku juga. Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah kata atau misalnya kurang berkenan sama Kak Anissa sama Kak Ardi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita dokumentasi. Anda ngomong di mute dong. Ini siapa yang usil nih nge-mute Kak Yudis? Wah, parah. Kak Yudis ke-mute, Kak Yudis. Anda ngomong dari tadi kita nggak dengar. Ya, maaf lupa. Ya, mungkin yang on cam aja nih ya. 1, 2, 3. Belum disuruh on cam. Enggak, harus on cam. Oh iya, tadi aku ngomong on cam masih off mic ya. Ya, untuk Kak Devi, Kak Maya, Kak Yusian, Kak Karim, Kak Khairul Anam, Kak Diki yang bisa on cam, silakan on cam dulu. Kak Devi, Kak Maya. Yuk, untuk dokumentasi aja, Kak. Jadi on cam, Kak. Sedih banget. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut yang on cam aja deh ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Itu tuh Kak Yudis. Ya, sebentar, Kak. Aku tanya Karim ini siapa ya? Iya, Karim, aku nggak cece, tiba-tiba dia mas. Halo Kak Karim, Anda siapa? Boleh memperkenalkan diri. Kayaknya Kak ngasih. Itu bapak saya deh. Beneran? Kayaknya ya Kak. Iya sih kayaknya iya. Mohon maaf Bapak. Ya, Bapak. Mohon maaf. Nih, Kak Ardinya memang keren banget Pak. Kita sering belajar dari Kak Ardi. Thank you Kak Ardi. Oke, teman-teman, makasih juga ya atas sharingnya pada sesi Daily Indonesia malam hari ini atau sesi kali ini dengan topik leadership dan time management. Sampai jumpa di sesi Daily Indonesia berikutnya. Bye. Terima kasih Kak Ardi dan teman-teman.